Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Wang Hao ragu-ragu dan berkata, setidaknya 200. Sebanyak itu? Untuk apa kamu membutuhkannya? Wang Lin tertegun. Dia memang memiliki 200 jimat. Dia telah menerima hampir 500 dari Suat. Wang Hao menghela nafas dan berkata, dengan wajah pahit, saudara Wang Lin, dalam 2 bulan ini akan menjadi kompetisi murid dalam. Meskipun aku dapat berpartisipasi, aku tidak memiliki peluang untuk menang. Tapi aku menolak untuk menyerah. Bajingan itu Wang Zuo telah mencapai lapisan pertama Qi kondensasi dan aku mendengar bahwa ia berusaha mencapai lapisan kedua. Bagaimana dia berkultivasi begitu cepat? Wang Lin belum melihat Wang Zuo dalam beberapa saat dan cukup terkejut. Tampaknya bakat benar-benar penting. Wang Hao mengungkapkan ekspresi marah dan berkata, itu hanya karena dia memiliki tuan yang baik. Majikannya tidak peduli dengan harganya dan memohon pada tuanku untuk beberapa pil Foundation. Itu adalah pil yang sangat berharga di dalam sekte. Setelah makan pil, kecepatan kultivasi meningkat secara drastis. Wang Lin mengangguk dan bertanya, apa hubungannya ini dengan kamu meminjam jimat? Wang Hao bergumam, tentu saja ada hubungannya. Kamu tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, tetapi sebulan sebelum kompetisi, semua murid dalam akan mengadakan pertukaran kecil. Di sana, semua orang mengambil harta mereka untuk ditukar dengan persiapan terakhir. Aku mendengar dari beberapa senior yang hadir sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa selama pertukaran, apapun dapat digunakan, seperti pedang terbang, harta sihir, pil, dan lain-lain. Setelah Wang Lin mendengar ini, hatinya mulai berdebar. Dia tidak memiliki banyak minat dalam pedang terbang atau harta magis, tetapi nyanyian untuk tahap kondensasi Qi penting baginya. Berpikir bahwa dia mungkin bisa mendapatkannya di bursa, dia merenung sejenak dan berkata, para murid dalam saling percaya satu sama lain, untuk hanya melakukan pertukaran ini. Wang Hao tertawa dan berkata, saudara Wang Lin, kamu telah mengajukan pertanyaan penting. Ada satu aturan selama pertukaran ini, dan itu juga persyaratan untuk memasuki pertukaran. Artinya, miliki pil penyamaran. Setelah meminum pil penyamaran, kecuali seseorang ada di tahap awal, tidak ada yang bisa mengenali kamu. Sebuah pemikiran melintas di kepala Wang Lin. Kamu meminjam semua jimat ini untuk pil itu? Wang Hao tertegun. Dia mengangguk dan berkata, saudara Wang Lin sangat pintar. Itu benar. Pil ini dikendalikan oleh tuanku, dan sekitar waktu sepanjang tahun ini, ia mulai menjualnya secara pribadi. Harganya 200 jimat. Wang Lin mempertimbangkan sedikit dan berkata, pertukaran ini tampaknya cukup menarik. Aku ingin memeriksanya juga. Wang Hao dengan cepat berkata, tentu, selama kamu memiliki pil penyamaran, kamu bisa hadir. Tujuanku kali ini adalah pil pendirian yayasan. Aku mendengar bahwa kali ini, ada seorang murid yang menjualnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan 400 jimat dari tasnya. Dia membuat mereka menjadi 4 bundel berisi 100 jimat masing-masing. Mata Wang Hao menyala, lalu menyimpannya di tas pegangnya. Saudara Wang Lin, masih ada waktu sekitar setengah bulan. Aku akan datang dan menemukan kamu. Kita bisa pergi bersama. Wang Lin mengangguk. Mereka berbicara sebentar dan Wang Hao pergi. Setelah Wang Hao pergi, dia merenungkannya sebentar. Wang Lin sangat mementingkan pertukaran ini, karena ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan nyanyian untuk tahap Qi kondensasi nanti. Tapi dia tidak memiliki sesuatu yang berharga, dan semua jimat digunakan pada membeli pil penyamaran. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, ia memutuskan untuk membawa energi spiritual yang memenuhi mata air. Itu seharusnya dapat menarik beberapa orang. Dengan bantuan pil, tidak ada yang akan tahu identitasnya. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan hal ini masalah. Saat ini, dia tidak bisa memasuki ruang mimpi, jadi dia mulai berlatih teknik daya tarik pada batu besar di rumah tugas. Dia sudah mempraktikkan daya tarik lebih dari 10.000 kali di ruang mimpi. Dia menjadi semakin terampil dalam hal itu. Jika digunakan pada labu, maka tingkat keberhasilannya adalah 10 dari 10. Sekarang, dalam kehidupan sehari-hari, selama dia menggerakkan tangannya, dia bisa mengambil benda-benda kecil. Jika ukurannya terlalu besar, tingkat keberhasilannya akan lebih rendah, tetapi dengan energi spiritualnya yang masih tumbuh, dan setelah dia memasuki lapisan kedua, teknik kekuatan daya tarik mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Setelah berlatih di batu besar untuk beberapa jam, di luar gelap dan bersalju, tapi Wang Lin tidak segera memasuki ruang mimpi. Dia berdiri di ambang pintu dan menatap kepingan salju saat dia mulai merenung. Sepanjang bulan, saat berkultivasi di lapisan kedua, Wang Lin melihat ada masalah. Efek dari energi spiritual yang diisi mata air telah berkurang. Meskipun penurunannya sangat kecil dan bisa ditebus, itu membuatnya khawatir tanpa akhir. Dia takut, ketika tahap Qi kondensasi semakin tinggi, suatu hari, energi spiritual yang diisi oleh spring water akan kehilangan efeknya. Sementara merendam manik misterius dalam embun cair adalah yang terbaik, diikuti oleh mata air, pengumpulan embun terlalu lambat. Tidak cukup untuk digunakan, dan tidak ada di musim dingin.
Mata air itu paling mudah dan paling praktis untuk didapatkan dan ia memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Namun, jika suatu hari, mata air itu tidak lagi efektif, Wang Lin perlu memiliki sesuatu untuk menggantikannya. Dia sedikit menggerakkan tangannya dan mengaktifkan teknik daya tarik. Bongkahan-bongkahan salju terbentuk menjadi seekor naga dan menyerbu ke sebuah panci besar di ruangan itu. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengisi setengah panci itu. Dia menghentikan teknik daya tarik dan datang ke sebelah pot. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya. Setelah lebih dari 10 percobaan, ia akhirnya membentuk bola api berukuran bayi. Bola api itu mengeluarkan banyak panas dan dengan cepat melelehkan salju. Setelah semua salju meleleh, dia menyeka keringat di dahinya. Terus menggunakan dua teknik telah membuatnya sangat lelah. Tidak ada banyak air salju di panci. Dia melemparkan manik misterius ke dalam panci dan mengeluarkannya 10 menit kemudian. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang manik misterius itu. Merendamnya dalam mata air selama 10 menit adalah batasnya. Dia telah menguji perendamannya lebih lama, tetapi menemukan bahwa selama setidaknya 10 menit, efeknya tetap sama. Dia minum air, kemudian menutup matanya dan dengan hati-hati memeriksa perubahan energi spiritual di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan bergumam, efeknya jauh lebih baik daripada mata air, tetapi masih di bawah embun. Itu bisa digunakan. Dia segera mengeluarkan labu yang tak terhitung jumlahnya. Itu semua adalah labu yang telah dikumpulkannya di gunung. Setelah bekerja sepanjang malam, semua salju di halamannya hilang. Salju itu mengisi sebagian kecil labu dengan air energi spiritual. Dalam beberapa hari ke depan, selain berlatih di ruang mimpi, Wang Lin sibuk mengumpulkan salju untuk mencairkan air. Jika bukan karena takut energi spiritual keluar, dia akan menggunakan tong, jadi dia menggunakan labu sebagai gantinya. Itu baik bahwa dia punya cukup labu. Setelah hanya beberapa hari, ia telah mengumpulkan beberapa ratus labu berisi air salju. Dia menghitung bahwa air salju yang telah dia kumpulkan di labu-labu itu sudah cukup baginya untuk digunakan di ruang mimpi untuk waktu yang lama. Setelah menyimpan air salju, Wang Lin kembali berkultivasi. Meskipun efek mata air telah turun, itu masih berguna. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari itu, Wang Lin telah minum lebih banyak mata air daripada sebelumnya. Untung saja mata air itu larut ke dalam energi spiritual di dalam tubuhnya, jika tidak, perutnya tidak akan mampu menangani sebanyak itu air. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk lapisan kedua jauh lebih besar daripada yang pertama lapisan. Faktanya, Wang Lin telah berkultivasi lebih dari 9 bulan di ruang mimpinya. Jika itu adalah lapisan pertama, setelah berkultivasi selama 9 bulan dengan energi spiritual sebanyak ini, ia akan mencapai beberapa hasil yang baik. Tapi sekarang, meskipun dia merasa tubuhnya mengandung lebih banyak energi spiritual, dia masih tidak dapat mencapai hasil yang diinginkannya. Hari di mana Wang Lin setuju untuk bertemu dengan Wang Hao telah datang, jadi Wang Lin tidak memasuki ruang mimpi. Sekitar tengah malam, salju mulai turun, dan Wang Hao memasuki akal ilahi Wang Lin. Tidak lama setelah itu, Wang Hao membuka pintu, tetapi tidak masuk. Dia dengan cepat berkata, "Tuan butuh waktu lama untuk memperbaiki pil dan menundaku. Ayo cepat, pertukaran akan segera dimulai." Wang Hao bergegas menuju pertukaran dan Wang Lin buru-buru mengikuti. Keduanya berjalan di salju dan berjalan keluar dari halaman sekte dan ke pegunungan. Jalan saat ini sangat licin, jadi Wang Hao berjalan sangat lambat. Tubuhnya gemetaran. Dia berbisik, "Ada apa dengan cuacanya? Jika aku jatuh dari gunung di sini dan mati, bahkan jika aku hantu, aku ingin keadilan." Tubuh Wang Lin sekarang sangat ringan. Dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan Wang Hao. Bahkan, dia merasa cuacanya cukup bagus. Dia berpikir bahwa, setelah pertukaran selesai, dia bisa mengumpulkan lebih banyak air salju. Setelah berjalan sebentar, Wang Hao berhenti. Dia diam-diam menyerahkan Wang Lin pil hijau dan berbisik, "Kami hampir sampai. Aku datang ke sini beberapa hari yang lalu. Hanya beberapa berpaling. Mari kita minum pil itu sekarang, jadi tidak ada yang akan tahu identitas kita." Wang Hao mengeluarkan pil yang sama menelannya. Kabut hitam tebal muncul dan menutupi tubuh Wang Hao. Sebuah suara kasar keluar dari kabut dan berkata, "Bagaimana? Bisakah kamu memberitahu siapa aku?" Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal ilahi dan menemukan bahwa ia merasa seolah-olah ada penghalang lumpur yang menghalanginya. Itu membuatnya merasa seolah pil itu aman dikonsumsi. Dia tertawa dan berkata, "Pil ini benar-benar luar biasa." Lalu dia mengambil pil itu dan hal serupa terjadi padanya juga. Keduanya dengan cepat berjalan maju. Setelah berbelok beberapa kali, mereka tiba di area terbuka. Ruang terbuka itu sangat besar. Lusinan orang berdiri di sana, tertutup kabut hitam seperti mereka, dalam keheningan. Setelah Wang Lin dan Wang Hao tiba, mereka menemukan ruang kosong dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak lama setelah, melihat bahwa tidak ada orang lain yang datang, satu orang melangkah maju, batuk sekali, lalu dengan suara serak berkata, "Waktu sudah habis. Kali ini, aku akan menjadi tuan rumah pertukaran lagi. Sama seperti sebelumnya, aku akan pergi dulu."
Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sedikit pedang perak dan berkata, pedang terbang ini bukan milik sekte. Itu yang aku peroleh sendiri dan sangat kuat. Aku hanya ingin 500 jimat. Semua orang mulai berbicara tentang pedang di antara mereka sendiri untuk sementara waktu, kemudian seseorang berjalan maju, dan, tanpa sepatah kata pun, menyerahkan 500 jimat dan menyelesaikan perdagangan. Yang lain mulai berkata, aku memiliki sepotong giok ajaib ini yang bisa melepaskan keterampilan yang mirip dengan split bumi 3 kali. Aku hanya ingin 10 ki gathering pills. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, melambaikannya dan menyimpannya. Seseorang yang tidak jauh dari Wang Lin segera berkata, aku akan menukar denganmu. Dia keluar. Orang lain dengan cepat berkata, aku akan menukar 12 pil untuk sepotong batu giok itu. Orang pertama ragu-ragu dan menatap tajam pada orang kedua tanpa sepatah kata pun. Dia merasa bahwa 10 pil adalah batasnya. Segera setelah itu, orang-orang datang satu persatu, memamerkan barang-barang mereka, dan pemandangan menjadi ramai, terutama ketika orang memperebutkan barang tertentu. Siapapun yang mendapat tawaran tertinggi akan menang. Aku punya teknik di sini bahwa, selama kamu berada di atas lapisan kedua kondensasi Ki, kamu dapat menggunakannya untuk menyembunyikan kultivasi kamu untuk waktu yang singkat, kecuali jika orang tersebut sudah berada di tahap pendirian yayasan. Aku tahu bahwa hal ini sangat tidak berguna. Aku hanya ingin 10, tidak 5 pil pengumpulan Ki untuk itu. Orang yang mengatakannya sangat ragu-ragu. Semua orang tertawa. Teknik ini benar-benar tidak berguna. Semua murid ingin memamerkan kultivasi mereka, karena semakin tinggi kultivasi, semakin baik perlakuan mereka. Siapa yang bosan, ingin menyembunyikan kultivasi mereka? Jika itu berlangsung lebih lama, maka setidaknya akan ada gunanya, tetapi itu hanya berlangsung untuk waktu yang singkat dan harganya sangat mahal, 5 pil pengumpul Ki. Melihat tidak ada yang menginginkannya, orang itu menghela nafas. Tepat saat dia akan menyimpannya, Wang Lin berteriak, aku akan menukar 5 ki gathering pills untuk itu. Orang di tengah tertegun. Mereka dengan cepat menjadi bersemangat dan datang untuk bertukar. Memegang benda yang berisi teknik itu, Wang Lin tertegun. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia dengan cepat memindai dengan indera ilahi dan metode untuk teknik dengan cepat muncul dalam benaknya. Hal ini mungkin tidak berguna bagi orang lain, tetapi itu sangat berguna baginya, meskipun itu hanya bisa menyembunyikan kultivasi untuk waktu yang singkat. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Meskipun serak, itu masih dipenuhi dengan kebanggaan. Pil 1 Yayasan Pendirian. Nyatakan penawaran kamu. Wang Hao segera menjadi bersemangat dan dengan cepat berkata, 20 pil pengumpulan Ki. 1000 jimat ditambah pedang terbang. 2000 jimat. 30 pil pengumpulan Ki ditambah 500 jimat, batu giok, pedang terbang, 10 ki gathering pills dan 500 jimat. Kerumunan berteriak keras tawaran mereka. Mereka dengan jelas memandang pil KB Yayasan sebagai barang yang sangat penting. Wang Lin telah mendengar tentang pil pembentukan yayasan ini dari Wang Hao. Setelah minum pil, efeknya akan tetap di dalam tubuh selama 2 bulan. Dalam 2 bulan itu, tingkat di mana seseorang menyerap energi spiritual akan meningkat beberapa kali. Itu adalah sesuatu yang diinginkan setiap murid di bawah lapisan 7 kondensasi Ki. Pil itu sangat berharga, bahkan di sekte. Setiap murid biasanya hanya memiliki 2 peluang untuk mendapatkannya. Ketika seorang murid dipromosikan ke pangkat kain hitam, mereka bisa menerima 1, dan ketika mereka dipromosikan ke kain ungu mereka akan menerima 2. Wang Lin sama sekali tidak tertarik dengan pil pendirian yayasan ini. Melihat harganya sudah sangat tinggi, dia menghela nafas pada Wang Hao. Tampaknya Wang Hao tidak akan bisa mendapatkan pil pendirian yayasan ini. Sambil memikirkan ini, dia mendengar Wang Hao berteriak, 230 ki gathering pills. Ini batasku. Selebihnya aku tidak berdagang. Adegan dengan cepat menjadi sunyi. 230 ki gathering pills sudah harga yang sangat tinggi. Tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tetapi pil Yayasan Foundation terlalu jarang, dan hanya sedikit yang mau melepaskannya. Orang yang menjual pil Yayasan Foundation tersenyum. Dia dengan sombong berkata, dengan hanya 230 ki gathering pills, kamu ingin menukar pil Yayasan Foundation denganku? Jika harganya di bawah 2000 ki gathering pills, aku tidak akan berdagang. Wang Lin dengan cepat mendengarkan suaranya. Setelah merenung sebentar, dia diam-diam menebak bahwa orang ini adalah Wang Zuo, tetapi dia tidak yakin, karena dia benar-benar disembunyikan oleh kabut hitam. Wang Hao mengangkat bahu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang yang hadir tercengang oleh kesombongan orang itu. Orang yang bertanggung jawab terbatuk dan berkata, baiklah semuanya, karena orang itu tidak ingin memperdagangkan pil KB yayasannya, mari kita teruskan dan melanjutkan pertukaran. Tidak lama kemudian, orang lain keluar dan menunjukkan barang-barang mereka. Segera, giliran Wang Lin. Dia melangkah maju, mengambil botol kecil, dan berkata, cairan misterius yang bisa menandingi 1 tetes ke 1 kipil pengumpul. Ada sekitar 100 tetes di sini. Aku hanya ingin nyanyian untuk lapisan keempat atau lebih baru. Setelah selesai berbicara, dia membuka botol. Semua orang bisa merasakan energi spiritual di dalamnya. Banyak orang menjadi terpesona.
Meskipun Ki Gathering Pills dipenuhi dengan energi spiritual, itu masih merupakan produk jadi. Cairan ini memiliki lebih banyak kegunaan, seperti menyuling lebih banyak pil. Bahkan ketika memurnikan harta, seperti pedang terbang, itu akan membantu meningkatkan kekuatan spiritualnya. Seseorang segera berkata, aku akan menukar nyanyian untuk lapisan keempat denganmu. Wang Lin mengangkat alisnya dan berkata, hanya lapisan keempat. Orang lain berteriak, bagaimana dengan nyanyian untuk lapisan keempat, kelima, dan keenam berdagang untuk cairan misterius itu? Wang Lin merenung sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin nyanyian untuk lapisan keempat sampai ke-15. Saudaraku, bukankah kau membuat ini terlalu sulit bagi kami? Bahkan kakak-kakak magang kedua Kenjia, yang memenangkan kompetisi tahun lalu, hanya ada di lapisan ke-6, dan mereka hanya memiliki mantra untuk lapisan ke-7, ke-8, dan ke-9. Dari lapisan 10 hingga 15, hanya beberapa saudara magang saudara yang memilikinya. Wang Lin tertegun. Dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sebuah suara dari jauh berkata, jika kamu memiliki 200 tetes cairan itu, aku dapat memberikan kamu mantra untuk layar 4 hingga 9. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria mengenakan ungu berjalan menuju Wang Lin yang menyamar. Usianya baru sekitar 20 tahun, tetapi memiliki ekspresi dingin. Ketika dia tiba, dia melihat sekeliling dan semua orang terkejut. Mereka dengan hormat berkata, saudara magang kakak kedua Kenjia. Pria berpakaian ungu itu tidak memperhatikan mereka, tetapi berkata kepada Wang Lin, apakah kamu memiliki 200 tetes? Wajah Wang Lin mengeras dan pupilnya menyusut. Dia mendapatkan perasaan yang sangat berbahaya dari orang ini, jauh melebihi siapapun yang dia temui di sekte Heng Yu. Bahkan Tuan Sandasu dan saudara lelaki Zhang tidak bisa dibandingkan dengannya. Wang Lin dengan hormat menjawab, cairan ini adalah sesuatu yang kutemukan secara tidak sengaja. Selain 100 tetes ini, aku memiliki beberapa lusin yang tersisa untuk digunakan untuk diriku sendiri. Aku tidak memiliki sebanyak itu. Pria berpakaian ungu itu merenung sedikit. Dia melemparkan sepotong batu giok dan berkata, baik. Beri aku sisa cairan dan nyanyian ini milikmu. Wang Lin mengambil sepotong batu giok dan memindai untuk memastikan itu berisi apa yang dia butuhkan. Dia mengambil botol lain dan meletakkan kedua botol itu di tanah. Dia tidak mendekati pria berpakaian ungu itu. Pria berpakaian ungu itu memandang Wang Lin, lalu melambaikan tangannya. Kedua botol itu terbang ke arahnya. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, dia berkata, jika kamu mendapatkan lebih banyak cairan ini, datang mencari aku di pegunungan belakang. Tidak masalah apakah pil Foundation Establishment, pedang terbang, skill J, atau bahkan nyanyian untuk lapisan ke-10 atau lebih baru. Aku bisa mendapatkan semuanya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Mata Wang Lin menjadi menyipit dan tatapannya menjadi dingin. Hal terakhir yang dikatakan pria berpakaian ungu itu terlalu kejam. Jika itu adalah orang-orang di kerumunan, mereka mungkin tidak segera menyadari, tetapi Wang Lin selalu pintar, sehingga dia selalu bisa melihat makna yang lebih dalam hal-hal. Kata-kata yang diucapkan orang itu berarti bahwa siapapun bisa mengambil cairan misterius itu untuk diperdagangkan. Itu menempatkan Wang Lin dalam posisi yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak bisa melihat mata orang lain, dia bisa merasakan ada orang yang diam-diam mengawasinya. Tapi setelah Wang Lin memutuskan untuk mengeluarkan mata air, dia sudah bersiap untuk kemungkinan ini, jadi dia tidak panik dan dengan tenang memeriksa sekelilingnya. Kerumunan dengan cepat melanjutkan pertukaran sampai selesai. Ketika orang-orang pergi, ada orang-orang yang dipenuhi dengan kegembiraan, serta banyak yang dipenuhi dengan kekecewaan. Wang Lin tidak pergi dengan Wang Hao, tetapi menempatkan selusin jimat di kakinya dan bergegas keluar. Dia menghilang dalam sekejap mata. Wang Hao adalah orang yang cerdas dan mengerti mengapa Wang Lin melakukan ini. Dia dengan cepat menggunakan jimat dan meninggalkan tempat pertukaran. Murid-murid yang mengungkapkan beberapa harta yang baik semua melakukan hal yang sama dan dengan cepat pergi. Beberapa murid yang memiliki pikiran jahat terhadap Wang Lin setelah melihat cairan misterius semua terkejut. Mereka ingin mengejar, tetapi hanya melihat bayangan. Mereka mengutuk beberapa kali dan pergi. Beberapa murid tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak pergi dan dengan terang-terangan mencoba mencuri sesuatu. Lagi pula, ini adalah pertukaran di antara para murid dari sekte yang sama. Jika membunuh dan mencuri benar-benar terjadi dan ditemukan oleh tuan yang lain, maka akan ada konsekuensi yang mengerikan. Ketika Wang Lin berlari, dia terus menempatkan lebih banyak jimat di kakinya. Kecepatan jimat memberi ditumpuk, jadi, dengan beberapa lusin jimat di kakinya, ia dengan cepat kembali ke halaman sekte. Orang yang paling ditakuti adalah pria berpakaian ungu. Dia tidak segera kembali ke rumah tugas, tetapi bersembunyi di kamar kosong. Hanya ketika siang hari muncul dan penyamarannya menghilang, Wang Lin dengan hati-hati meninggalkan ruangan. Untungnya, di sepanjang jalan kembali, tidak ada apa-apa. Dengan nyanyian sampai ke lapisan ke-9, Wang Lin bisa melanjutkan kultivasinya. Dia kembali ke gaya hidupnya yang tertutup, sementara ketegangan berat menjulang di atas Heng Yu Sekte. Semua murid sekte dalam bersiap untuk kompetisi.
Jika mereka bisa mencapai puncak, maka harta sihir, pil, jimat, batu roh, dan lebih banyak lagi akan dihargai bagi mereka. Apa yang membuat mata mereka hijau karena iri adalah bahwa kali ini, sekte mengeluarkan satu dari harta karun besarnya, cincin 2 bulan, sebagai hadiah untuk tempat pertama. Cincin 2 bulan ini milik seorang senior sekte dari 300 tahun yang lalu. Itu berisi kekuatan pertahanan yang hebat. Karena itu, semua murid dalam diam-diam mempersiapkan kekuatan mereka. Adapun kompetisi pendatang baru, karena hanya ada segelintir murid dalam yang baru, semua orang meramalkan bahwa pemenang kompetisi pendatang baru adalah Wang Zuo. Adapun para murid kehormatan, mereka menjadi lebih bermusuhan satu sama lain. Persaingan untuk menjadi murid batin adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Semua orang diam-diam mempersiapkannya. Suasana tegang ini tidak ada hubungannya dengan Wang Lin sama sekali. Selain berkultivasi, ia juga mempraktikkan teknik tarik-menarik. Sehari sebelum akhir bulan, dia meninggalkan rumah tugas dan langsung menuju ke halaman utama. Teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya diaktifkan. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat menyamarkan dirinya ke tingkat lapisan pertama ki kondensasi. Dia menemukan bahwa orang-orang di rumah tugas terlalu mengganggu dan membuatnya tidak bisa berkultivasi dengan baik, jadi dia menginginkan sebuah alasan untuk pergi ke tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Setelah tiba di halaman utama, dia berjalan masuk. Beberapa saat kemudian, dia melangkah di depan kebun herbal Sandashu dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin meminta untuk bertemu Tuan." "Mengapa kamu di sini?" Gerbang kebun rempah tidak terbuka. Tampaknya Sandashu benar-benar tidak menyukai murid ini. Ekspresi Wang Lin tetap normal. Dia dengan hormat berkata, "Kultivasi murid terlalu rendah, dan aku khawatir aku tidak akan bisa menang dalam kompetisi dan kehilangan muka master, jadi aku ingin menahan diri untuk tidak berpartisipasi." Sandashu mencibir, "Sepertinya kamu masih sedikit sadar diri, dasar bocah. Lihatlah murid tetuasu, Wang Zuo. Begitu muda, namun sudah berada di puncak lapisan pertama, dan bisa memasuki lapisan kedua kapan saja. Bahkan jika kamu pergi, itu akan sia-sia. Yang lain bisa membunuhmu dengan jari mereka. Aku bahkan mendengar kalian adalah saudara. Bagaimana mungkin ada perbedaan yang begitu besar?" Wang Lin tidak peduli dan berkata, "Wang Zuo sudah pintar sejak dia masih muda, dan dia secara alami berbakat. Dia bukan seseorang yang bisa ditandingi murid ini." Sandashu merenung sejenak dan bertanya, "Apakah kamu menemukan labu lagi dalam setengah tahun terakhir?" Wang Lin bergetar kepalanya, memperlihatkan ekspresi tak berdaya, dan berkata, "Ini benar-benar aneh. Aku telah ke gunung beberapa kali, tetapi belum pernah melihat labu." Sandashu dengan dingin berkata, "Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, enyahlah. Setiap kali aku melihat kamu, aku menjadi marah." Setiap kali dia menatap Wang Lin, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia berharap bisa membunuh Wang Lin dengan satu tangan sehingga yang lain tidak akan menertawakannya. Wang Lin membungkuk dan dengan hormat berkata, "Tuan, murid benar-benar bosan tinggal di sini di pegunungan dan ingin pergi sampai setelah tahun baru. Bagaimana menurutmu?" Sandashu menolak dan berkata, "Tinggalkan gunung. Kamu tidak bisa. Aku hampir lupa sampai kamu menyebutkannya, tetapi dalam 4 tahun adalah persaingan antara sekte lain. Kali ini, kepala sudah memerintahkan bahwa setelah tahun baru, sebagian besar murid batin akan pergi ke pelatihan pintu tertutup yang intens. Kamu harus pergi sehingga kamu tidak merusak namaku di kompetisi intersek." "Pelatihan intensif?" Wang Lin tertegun. Setiap 20 tahun, pasti ada persaingan antar sekte. Itu sudah menjadi aturan selama ratusan tahun. Meskipun Xuan Daozong ramah dengan sekte Heng Yu kami di permukaan, kami diam-diam memiliki banyak perselisihan. Selama 100 tahun terakhir, kami selalu kalah dari mereka, yang sangat memalukan. Itu sebabnya akan ada pelatihan intensif ini. Dengarkan aku dengan baik. Jika setelah 4 tahun kamu belum membuat kemajuan dan membuat aku kehilangan muka selama kompetisi, aku akan mengusir kamu dari Heng Yu sekte tidak peduli apapun." Setelah mengatakan itu, Sandashu tidak menjelaskan lagi. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Tampaknya pelatihan di luar sekte tidak mungkin dilakukan. Melihat nada bicara Sandashu tidak ramah, dia mengangguk dan pergi. Setelah kembali ke rumah tugas, Wang Lin merenung sedikit. Karena dia tidak bisa berlatih di luar sekte, mari kita gunakan pelatihan intensif ini untuk berkultivasi dengan baik. Keesokan harinya, kompetisi dimulai. Adegan itu sangat meriah. Wang Lin tidak pergi. Dia menggunakan waktu ini untuk menumbuhkan dan memperkuat fondasinya di lapisan kedua. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Lin mengetahui dari gosip para murid kehormatan bahwa di antara murid-murid dalam, murid magang saudara Zhang mendapat tempat pertama, tetapi hanya karena tidak ada murid peringkat ungu berpartisipasi. Adapun Wang Zuo, dia secara mengejutkan menjadi raja murid baru. Dia menjadi lebih arogan dan tidak lagi memandang murid seusianya sebagai orang pada levelnya. Seminggu kemudian, di pagi hari, bel berbunyi di seluruh sekte. Itu berdering 5 kali. Itu berarti bahwa semua murid dalam harus dengan cepat berkumpul di luar aula utama.
Wang Lin tidak bisa mendengar bel dari dalam ruang mimpi. Itu tidak sampai San Dasu yang marah menendang membuka pintu rumah dan membangunkannya. Dia dengan cepat menyingkirkan manik-manik itu dan membuka pintu ke ruang pelatihan rahasia, hanya untuk melihat wajah San Dasu yang marah, berteriak, "Wang Lin, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar bel? Kamu bajingan. Semua murid batin yang berpartisipasi dalam pelatihan intensif ada di sana kecuali kamu. Kamu membuatku kehilangan muka di depan kakak magang saudara. Kamu membuatku sangat marah." Wang Lin mengangkat alisnya dan tetap diam. San Dasu menatap Wang Lin dengan tajam. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memarahi muridnya, karena kepala dan saudara magang semuanya menunggu. Tanpa sepatah kata pun, dia meraih Wang Lin dan melangkah ke 7 awan berwarna dan terbang ke langit. Pada kecepatan tertinggi, mereka tiba di depan aula utama. San Dasu tanpa ampun melemparkan Wang Lin ke tanah. San Dasu berkata, dengan bisikan rendah, "Wang Lin, ikuti aku. Jika kamu membuatku kehilangan muka lagi, aku akan melawan peraturan sekte dan membunuhmu." Kata-kata terakhir oleh San Dasu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah kehabisan akal dengan murid ini. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menemukan alasan untuk mengusir muridnya dari sekte. Wang Lin menggosok bahunya. Jika dia belum mencapai lapisan kedua Qi Condensation, maka musim gugur itu akan mematahkan lengannya. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Murid patuh." San Dasu mendengus. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan ke aula utama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya saat ia berjalan ke aula juga. Aula utama Heng Yusek adalah tempat paling megah di dalam sekte. Itu adalah aula yang luas dengan puluhan status orang bijak dari sekte tersebut. Seluruh aula dipenuhi dengan rasa kagum. Setelah Wang Lin mengikuti San Dasu ke aula, lusinan tatapan tiba-tiba berkumpul padanya. Dia mengalami kesulitan bernapas dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Lebih dari 40 murid dalam berdiri di dalam aula. Ada murid berpangkat hitam, putih, dan merah, tetapi tidak ada ungu. Semua murid ini memiliki ekspresi serius. Di antara mereka, Wang Lin bisa melihat banyak wajah yang dia tahu, seperti Wang Suo, gadis bernama Su, gadis bernama Yo, magang saudara Sang, dan semacamnya. Tepat di depan mereka duduk 2 baris lebih dari 10 tua-tua, semuanya dengan ekspresi dingin. Tepat di tengah duduk seseorang, sekitar 40 tahun, mengenakan gaun biru, dengan mata seperti kilat. Dia berkata, "Junior San, ini muridmu." San Dasu dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berkata, "Kakak saudara magang, ini murid aku, Wang Lin." Dia memasuki sekte terlambat, jadi dia tidak tahu arti di belakang bel berdering 5 kali. Seorang pria berwajah merah duduk di sebelah kanannya sambil mencibir, murid itu benar-benar seperti tuannya. Dia agak bodoh, sama seperti kamu saat itu. Seorang pria di sisinya tertawa. Saudara magang tidak benar. Saudara junior, San, setidaknya memiliki bakat, jadi dia jauh lebih kuat daripada muridnya. Wajah San Dasu berubah antara merah dan putih untuk sementara waktu. Dia menatap Wang Lin dengan tajam. Dia mendengus dan mengabaikan Wang Lin dan pergi untuk duduk. Pria berjubah biru mengerutkan kening. Dia memandang Wang Lin sekali lagi sebelum melupakannya dan berkata, "Seperti yang dikatakan sebelumnya, latihan intensif 4 tahun ini harus memberikan hasil. Kita harus menang dalam kompetisi melawan Xuan Daozong. Mulai hari ini, kamu akan memasuki gunung belakang. Setiap orang akan diberi tempat kultivasi sendiri. Kali ini, sekte akan menyediakan 10.000 pil pengumpul Qi untuk kamu semua gunakan. Tidak seorang pun dari kamu boleh meninggalkan gunung selama waktu ini." Semua murid dalam menjawab serempak. Pria berjubah biru mengangguk dan terus berkata, "Aku harap bahwa dalam 4 tahun, salah satu dari kamu akan menjadi murid berpakaian ungu." Murid berpakaian ungu berarti murid inti yang jauh lebih penting daripada murid dalam. Lupakan saja, alami sendiri. Sekarang, kalian semua, pergi ke gunung belakang dan seseorang akan menuntunmu ke ladang kultivasi. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya putih keluar dari mereka. Setelah mengelilingi aula sekali, ia menggeram, "Buka!" Cahaya putih tiba-tiba membesar dan segera menelan semua murid batin. "Pergi!" Mengikuti geraman dari pria dengan gaun biru, cahaya putih bersinar dan menghilang dari aula utama. Wang Lin merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Setelah sekejap mata, dia mendapati dirinya di dalam lembah. Tempat ini memiliki lebih banyak energi spiritual daripada tempat lain. Suara air bisa terdengar dari semua sisi. Dia memindai area dan menemukan murid batin lainnya mengobrol satu sama lain. Lembah ini tidak memiliki tanaman. Itu adalah sebuah tebing dengan banyak lubang yang diukir di dalamnya, seperti sarang lebah. Beberapa lubang ditutup dengan batu raksasa. Tiba-tiba Wang Lin memperhatikan bahwa ada yang mengawasinya. Dia berbalik dan melihat Wang Zuo tersenyum padanya dengan dingin. Pada saat itu, seorang pemuda keluar dari salah satu lubang di tebing. Dia mengenakan pakaian ungu dan dengan dingin menatap semua orang. Dia berkata, "Rekan-rekan magang, saudara dan saudari, ini adalah gunung-gunung belakang sekte Heng Yu.
Adapun gunung belakang, itu bukan benar-benar bagian belakang Hengyu Sekte, tetapi tanah kultivasi untuk murid batin yang dibangun oleh beberapa ahli tahap transformasi jiwa 500 tahun yang lalu. Tempat ini memiliki energi spiritual yang lebih tebal dari biasanya. Karena kamu ada di sini, kamu harus berkonsentrasi pada kultivasi, atau jangan salahkan kami senior karena mengusir kamu dari gunung belakang. Wang Lin mengenali pemuda berpakaian ungu ini. Dia adalah orang yang membeli cairan energi spiritual Wang Lin. Ada desas-desus bahwa dia sudah berada di lapisan ke-6 Ki kondensasi dan bahwa dia sangat tidak terduga. Wang Lin menundukkan kepalanya. Skema semacam ini yang dia pahami dengan baik karena dia menempatkannya dalam situasi berbahaya sebelumnya. Aku punya nyanyian untuk lapisan ke-7 dan di bawahnya. Jika kamu mencapai tingkat itu, tetapi tidak memiliki nyanyian, datang kepadaku. Setelah aku memeriksa kamu, aku akan memberikannya kepadamu. Mengenai di mana kamu akan berlatih, salah satu dari gua-gua yang tidak tersegel ini dapat dipilih. Berikut adalah botol pil Ki Gathering. Setiap botol berisi 50 pil dan akan diisi ulang setahun sekali. Setelah selesai berbicara, ia melambaikan tangannya dan 50 botol putih muncul di tanah. Beberapa murid dalam melangkah maju dan mengambil botol, kemudian mulai mencari pintu masuk ke area kultivasi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Karena dia mengambil pil penyamaran pada saat itu, orang itu tidak tahu identitasnya, jadi dia naik dan mengambil botol. Zhang Kuang berdiri di samping, melihat murid-murid dalam mengambil botol satu persatu, ketika dia tiba-tiba melihat Wang Lin. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan berkata, "Siapa namamu? Kenapa kamu bahkan belum mencapai lapisan pertama Ki Kondensation? Siapa tuan?" "MU." Rupanya, namanya berubah dari Kenjie ke Zhang Kuang. Wang Lin berhenti dan berbalik. Dia dengan hormat berkata, "Kakak senior, nama aku Wang Lin. Tuan aku adalah Sandashu. Bakat aku kurang, itu sebabnya aku belum mencapai lapisan pertama." Zhang Kuang tertegun. Dia tersenyum. "Kamu adalah Wang Lin. Aku mendengar tentang kamu sebelumnya. Meskipun bakat itu penting, ketekunan juga merupakan kunci. Karena bakatmu kurang, kamu harus bekerja lebih keras." Wang Lin dengan cepat berjanji, "Tebing ini terlalu tinggi untukmu karena kamu bahkan belum di lapisan pertama. Aku akan memberimu tumpangan." Zhang Kuang melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul di bawah kaki Wang Lin dan mendorongnya sampai dia berada di depan sebuah gua. Wang Lin dengan hormat berterima kasih kepada Zhang Kuang. Setelah dia berbalik dan memasuki gua, wajahnya dengan cepat menjadi gelap. Jika dia belum pernah bertemu saudara magang ini sebelumnya, dia akan berterima kasih. Tetapi setelah melihat sifat aslinya, dia tentu saja tidak akan mengambil hati kecil ini dalam hati. Gua itu tidak besar. Hanya ada tempat tidur batu dan tuas di dinding. Wang Lin berjalan dan menarik tuas. Tiba-tiba, suara menderu bisa terdengar ketika batu raksasa jatuh dan menyegel gua sepenuhnya. Setelah hati-hati memeriksa gua lagi dan menemukan tidak ada yang salah, Wang Lin sangat puas dengan tempat itu. Ketika dia mencari Sandashu, dia ingin mencari tempat untuk bercocok tanam di luar sekte. Meskipun dia ditolak, situasi saat ini membawanya ke tempat yang cukup dekat dengan rencana semula. Satu-satunya daun side adalah bahwa tidak ada sumber air di dalam gua. Kultivasi Wang Lin terutama mengandalkan cairan energi spiritual. Tetapi dalam tas pegangannya, dia telah mengumpulkan banyak air salju, jadi itu sudah cukup baginya untuk digunakan untuk sementara waktu. Dia juga mendengar suara air di dalam lembah. Selama dia agak berhati-hati, air seharusnya tidak menjadi masalah.